Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan, tapi terlebih kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah menjagai tidur kami, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini untuk memulai aktivitas kami. Tapi sebelum kami ingin melakukan aktivitas kami ya Tuhan, kami ingin disegarkan, disapa oleh firman Tuhan yang menguatkan kami dan memberi pengharapan di dalam menjalani kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada Jumat 6 Oktober 2023 didasarkan pada Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tak terbantahkan bahwa kehidupan di dunia ini begitu keras, berat, persaingan, banyak masalah di mana-mana. Ujian dan tantangan silih berganti. Mungkin belum selesai masalah yang satu, sudah datang masalah yang lain. Kejutan demi kejutan mewarnai hari-hari kita yang kita jalani. Terkadang apa yang kita tidak pernah kita harapkan, kita tidak pernah bayangkan, maka itu pula lah yang terjadi. Meskipun demikian, sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu takut dan khawatir, karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita untuk bergumul sendirian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil bukanlah tugas yang ringan dan mudah, tetapi tugas yang berat, susah. Mengapa? Sebab murid-murid diutus di tengah-tengah serigala. Diibaratkan serigala adalah binatang yang buas, ganas, sangat kejam, dan memangsa temannya. Sementara domba adalah binatang yang lemah, bodoh, tidak berkekuatan, dan mudah tersesat. Oleh karena itu, bagaimana mungkin domba menjadi penuntun dan penasehat bagi serigala? Bukankah serigala akan memangsa dan menghabisi domba itu? Itu adalah gambaran tempat pelayanan para murid yang memiliki banyak tantangan dan persoalan. Baik tempat pelayanan, keadaan dan kondisi sangat memiliki risiko. Para murid bukan disuruh ke tempat yang tenang, bagus, baik, damai, makmur, memiliki kelimpahan di mana-mana. Tetapi mereka diutus ke tempat yang memiliki lembah, berbukit, bahkan mungkin mengancam kehidupan mereka. Bukan kepada orang-orang yang baik, jujur, lembut, sabar, pendamai, pengasih, beriman, tetapi mereka diutus kepada orang-orang yang tegar tengkuk, keras hati, kejam, keras kepala, dan melawan kepada Tuhan. Kalau para murid hanya mengandalkan kekuatannya, mustahil mereka mampu melakukannya. Bahkan mereka akan tawar hati, memiliki ketakutan yang besar, bahkan akan gagal. Tetapi dengan penyertaan Tuhan dan kuasa-Nya, para murid akan bertekun dan bersemangat menghadapi berbagai kesusahan, persoalan, tantangan, dan penderitaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana dengan kita saat ini? Peringatan tentang adanya masalah, ujian, dan tantangan ini sudah disampaikan Tuhan Yesus ketika Ia hendak mengutus 70 muridnya yang lain untuk memberitakan Injil, bahwa mereka diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Artinya, tugas memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini bukanlah pekerjaan yang mudah, karena akan ada penolakan, penganiayaan. Oleh karena itu dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 yang mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Bagaimana caranya supaya anak domba dapat bertahan? Kuncinya adalah harus selalu berada dekat dengan sang gembala.
Sebagai anak domba, jangan kita berlari menjauh dari gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Jika kita menempuh jalan sendiri, kita pasti akan tersesat. Karena ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Kalau kita senantiasa dekat dengan gembala dan mengikuti jalan-jalannya, kita bukan hanya akan aman dan terlindungi, tapi kita juga akan dibimbingnya di padang yang berumput hijau dan kepada air yang tenang. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya saat ini telah diperdengarkan bagi kita. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jikalau Tuhan Yesus yang mengutus kita, yang pasti Dia akan selalu menjaga, bahkan menyertai kehidupan kita. Oleh karena itu, tugasnya di kita saat ini. Apakah kita mau melakukan tugas itu? Jika kita mau melakukan tugas itu, yang pertama harus kita lakukan adalah selalu dekat dengan Sang Gembala Agung. Dengan demikian penyertaannya dalam kehidupan kita, dan bahkan Dia akan memberikan kesukaan, pengharapan, dan damai sejahtera bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Allah Bapa yang kami kenal, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan dan menegur kami, terlebih mengutus kami agar kami pergi ke tengah-tengah serigala. Kami adalah domba-domba yang mungkin saja akan tersesat, akan mungkin mati dimakan oleh serigala, mungkin akan dianiaya. Tapi di dalam Engkau akan memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, serta Engkau akan menjaga kehidupan kami. Karena perintah itu Engkau yang memberikan. Kami yakin dan percaya Tuhan dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Kami diutus untuk memberitakan firman-Mu. Sebagai domba-domba yang tidak memiliki kekuatan, kami memohon, kuatkan kami agar kami mampu melakukannya. Kami juga mau menyerahkan satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.